Malam itu hujan turun deras, membasahi atap rumah sederhana kami yang terbuat dari seng tipis. Suara rintik hujan seakan menjadi irama duka yang menyelimuti hatiku. Di dalam rumah, aku duduk di samping ranjang kecil tempat anakku, Arga, terbaring lemah. Tubuhnya panas sekali, wajahnya pucat, dan nafasnya tersengal-sengal. Aku panik, keringat dingin mengalir di pelipisku, sementara tanganku tak berhenti mengusap kening anakku dengan kain basah. Ya Allah, kenapa panasnya tak turun-turun juga? Gumamku lirih sambil menahan tangis. Aku tahu, ini bukan lagi demam biasa. Arga sering batuk hingga sesak, dan kini matanya sayu, seakan tak kuat membuka. Aku mencoba tetap tegar, meski hatiku seakan terbelah. Sejak menikah dengan Bima, suamiku, aku sudah terbiasa hidup serba pas-pasan. Bima bekerja di luar kota sebagai seorang supervisor proyek bangunan. Katanya, pekerjaan itu sangat menyita waktu sehingga jarang sekali ia bisa pulang. Aku, sebagai istri, hanya bisa menunggu di rumah bersama Arga, berusaha mengerti, dan menahan rindu. Namun, di balik kesibukan itu, aku kerap merasa ada yang janggal. Nafkah yang ia kirimkan seringkali sangat minim, bahkan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Padahal, setahuku, gajinya sebagai supervisor cukup besar. Aku sering bertanya-tanya, kemana semua uang itu pergi? Tapi setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Banyak kebutuhan di proyek, jadi aku cuma bisa kirim segini dulu. Kamu harus bisa ngatur, jangan boros. Aku diam, menelan kata-katanya, meski hatiku perih. Boros? Bagaimana bisa aku disebut boros, kalau uang itu bahkan tak cukup untuk beli susu Arga? Aku sering harus meminjam dari tetangga hanya untuk menutupi kekurangan. Malam ini, ketika Arga jatuh sakit parah, aku benar-benar membutuhkan Bima. Aku coba meneleponnya berkali-kali. Nada sambung terdengar, tapi tak pernah diangkat. Aku coba lagi, dan lagi. Akhirnya, ia hanya membalas satu pesan singkat. Aku sibuk. Lagi banyak kerjaan. Jangan ganggu. Tanganku bergetar membaca pesan itu. Rasanya seperti disambar petir di tengah malam gelap. Anakmu sekarat, Bim, bagaimana bisa kau sebut, jangan ganggu? Aku menangis dalam diam, tak ingin Arga mendengar isakanku. Aku tahu, sebagai ibu, aku harus kuat. Tapi bagaimana caranya kuat ketika orang yang seharusnya menopang justru mengabaikan? Dengan sisa tenaga, aku menggendong Arga ke puskesmas terdekat. Hujan masih mengguyur, jaket tipis yang kupakai sudah basah kuyup. Aku berlari, menahan tubuh kecil Arga yang terasa panas seperti bara. Setiap langkah terasa berat, tapi aku terus melangkah. Di puskesmas, dokter jaga langsung menanganinya. Setelah diperiksa, wajah dokter tampak serius. Bu, anak ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Ini sudah kritis. Kami khawatir ada infeksi serius di paru-parunya. Aku tertegun. Kata kritis itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Dok, tapi, suaraku bergetar. Aku tak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit besar. Namun aku tak punya pilihan lain. Nyawa Arga lebih penting daripada apapun. Dengan hati-hati, aku menandatangani surat rujukan, lalu membawa Arga ke rumah sakit kabupaten dengan mobil ambulans. Sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangan mungilnya erat-erat. Bertahan ya, nak. Mama ada di sini. Kamu jangan tinggalin Mama, bisikku sambil menahan tangis. Di rumah sakit, Arga langsung masuk ruang IGD. Perawat memasang infus di tangan kecilnya. Tubuhnya semakin pucat. Aku tak mampu menahan air mata lagi, semuanya tumpah. Aku kembali mencoba menghubungi Bima. Ku kirim pesan panjang. Bim, Arga sakit parah. Dokter bilang kritis. Tolong datang. Aku tidak bisa sendiri. Aku butuh kamu. Anakmu butuh kamu. Pesan terkirim. Centang biru muncul. Tapi, tak ada balasan. Detik demi detik berlalu, menit demi menit. Layar ponsel tetap hening. Dadaku sesak. Aku merasa benar-benar sendirian. Aku duduk di kursi tunggu, memeluk diriku sendiri. Kenangan demi kenangan bersama Bima berkelebat. Dulu, ia pernah berjanji akan selalu ada untukku dan anak kami. Dulu,
Ia pernah berkata bahwa keluargalah yang menjadi prioritas. Tapi semua itu kini terasa seperti dusta. Malam semakin larut. Arga masih diinfus, masih terbaring dengan oksigen di hidungnya. Aku terus mengusap rambutnya, berdoa agar ia bertahan. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Ada notifikasi WhatsApp masuk. Jantungku berdebar, kupikir itu dari Bima. Dengan cepat kubuka. Ternyata bukan. Pesan itu dari nomor asing. Dan isi pesannya membuatku hampir menjatuhkan ponselku sendiri. Dia sudah tidak peduli lagi sama anakmu. Sekarang dia bersamaku liburan. Kamu jangan ganggu dia, ya. Nikmati saja penderitaanmu. Pesan itu disertai emot tertawa. Tanganku gemetar, wajahku panas. Siapa perempuan ini? Bagaimana bisa dia tahu anakku sakit? Dan, bersamaku liburan? Jadi selama ini Bima? Aku membeku. Dunia seakan runtuh. Ternyata benar dugaanku selama ini. Uang yang seharusnya untuk keluarganya, ia habiskan bersama perempuan lain. Waktu yang seharusnya ia berikan untuk anaknya, ia gunakan untuk berlibur dengan pelakor. Aku menatap Arga yang terbaring lemah. Air mataku jatuh ke pipinya. Nak, ternyata ayahmu, suaraku tercekat. Aku tak sanggup melanjutkan. Di saat aku berjuang sendirian, melawan hujan, melawan rasa takut kehilangan anakku, Bima justru tertawa-tawa bersama perempuan lain. Hatiku remuk berkeping-keping. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang menyala. Sebuah tekad kecil, yang baru mulai tumbuh malam itu. Jika Bima sudah tidak peduli pada anaknya sendiri, maka aku akan berjuang sendirian. Aku akan melindungi Arga, apapun yang terjadi. Aku akan pastikan anakku tetap hidup, tetap tumbuh, dan tetap bahagia. Aku mengusap air mataku, menatap Arga dengan senyum meski hatiku masih bergetar. Tenang saja, Nak. Mama ada. Mama akan selalu ada. Kita tak butuh siapa-siapa lagi. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam hatiku, badai yang lebih besar baru saja lahir. Aku tak tahu bagaimana caranya. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Yang ku tahu hanya satu, malam ini, aku kehilangan suamiku. Tapi aku menemukan diriku yang baru, seorang ibu yang akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Dan suatu hari nanti, aku tahu, Bima akan menyesal telah mengabaikan kami. Aku duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan pandangan kosong. Di dalam ruang perawatan, Arga masih terbaring dengan alat infus menempel di tangannya yang mungil. Napasnya naik turun pelan, seperti berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Hatiku sakit melihatnya, tapi lebih sakit lagi ketika teringat pesan WhatsApp dari nomor asing itu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dia sudah tidak peduli lagi sama anakmu. Sekarang dia bersamaku liburan. Kamu jangan ganggu dia, ya. Nikmati saja penderitaanmu. Dan emot tawa itu seakan-akan meremehkanku, menghina penderitaanku. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Mataku berair, tapi tanganku gemetar karena amarah. Aku tahu, aku tak boleh panik. Aku harus mencari tahu siapa perempuan ini. Aku buka profil WhatsApp-nya, terlihat foto seorang wanita muda dengan pose manja di pantai. Rambut panjang tergerai, senyumnya lebar. Di foto itu, ia tidak sendirian. Jantungku hampir berhenti. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang sangat kukenal, Bima, suamiku. Tubuhku gemetar. Napasku sesak. Jadi benar, selama ini ia berbohong. Katanya sibuk dengan pekerjaan, ternyata sibuk memeluk perempuan lain di tepi pantai. Katanya uangnya habis untuk kebutuhan proyek, ternyata habis untuk berlibur bersama selingkuhannya. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Aku ingin marah, tapi air mataku mengalir lebih dulu. Aku kembali menatap Arga. Tubuh kecilnya yang lemah itu seperti tamparan bagiku. Ayahnya, yang seharusnya berada di sampingnya, justru bersenang-senang dengan perempuan lain. Tanganku tak bisa diam. Aku mengetik balasan dengan penuh emosi. Kau perempuan tak tahu malu. Itu anaknya juga, darah dagingnya. Bagaimana bisa kalian bersenang-senang sementara dia terbaring kritis di rumah sakit? Aku menekan tombol kirim dengan keras. Tidak lama kemudian, balasan masuk. Itu urusanmu.
Dia sudah tidak peduli lagi sama kalian. Yang dia peduli hanya aku. Kau jangan ganggu dia lagi. Kalau anakmu sakit, ya urus sendiri. Jangan berharap apa-apa darinya. Mataku panas. Nafasku tersengal. Kata-kata itu menusuk seperti ribuan belati. Aku ingin marah, tapi aku sadar aku sedang di rumah sakit. Suaraku bisa pecah kapan saja, tapi aku harus menahan demi Arga. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, apa salahku? Apa salah anakku? Aku teringat kembali perjalanan pernikahanku dengan Bima. Dulu, ia lelaki sederhana yang tampak bertanggung jawab. Ia mendekatiku dengan manis, menebar janji-janji bahwa ia akan selalu ada, selalu setia, selalu bekerja keras demi keluarga. Aku percaya. Aku bahkan rela meninggalkan pekerjaanku dulu untuk menjadi ibu rumah tangga, karena ia bilang, kamu cukup di rumah, biar aku yang cari nafkah. Ternyata, semua hanya topeng. Selama ini, aku memang sering curiga. Setiap kali aku telepon, sering tak diangkat. Setiap kali aku minta video call, selalu ada alasan, sinyal jelek, baterai habis, rapat mendadak. Nafkah yang ia berikan pun hanya cukup untuk bertahan, padahal aku tahu penghasilannya lebih besar. Tapi aku selalu menutupi prasangka itu, karena aku ingin percaya pada suamiku sendiri. Dan kini, bukti ada di depan mata. Foto-fotonya dengan wanita itu, pesan hinaan darinya, semua menamparku keras. Malam itu, aku mencoba kembali menelepon Bima. Berkali-kali ku coba, hingga akhirnya ia mengangkat. Kenapa sih telepon terus? Aku lagi sibuk, suaranya terdengar ketus. Aku menahan tangis, suaraku bergetar. Bim, anakmu di rumah sakit. Dia kritis, dokter bilang keadaannya parah. Tolong datang. Kalau kamu masih punya hati, datanglah lihat anakmu. Hening sejenak di seberang sana. Lalu ia menjawab dengan nada dingin. Aku lagi nggak bisa. Aku ada urusan penting. Kamu urus saja sendiri. Kamu kan ibunya. Aku terdiam. Air mataku mengalir deras. Urusan penting? Lebih penting daripada nyawa anakmu sendiri. Aku bisa mendengar suara perempuan dari seberang. Tawa melengking, suara manja. Sayang, cepat tutup. Jangan lama-lama. Nanti kita terlambat dinner. Darahku mendidih. Jadi memang benar, ia bersama pelakor itu. Bima, kamu dengar itu? Jadi ini urusan pentingmu? Menemani perempuan itu liburan sementara anakmu hampir mati, suaraku meninggi tanpa sadar. Tapi Bima hanya menjawab dingin. Sudahlah, jangan drama. Aku capek. Jangan ganggu aku lagi. Klik. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Rasanya jantungku hancur berkeping-keping. Laki-laki yang dulu kupercaya, yang kuanggap pelindung, yang kuanggap ayah dari anakku, ternyata lebih memilih pelakor daripada darah dagingnya sendiri. Aku terisak keras di kursi tunggu. Beberapa perawat melirik iba, tapi tak ada yang berani mendekat. Aku menutup wajah dengan tangan, tubuhku terguncang. Namun saat kulihat lagi Arga yang lemah di ranjang, air mataku berhenti sejenak. Aku menyadari sesuatu. Jika aku terus larut dalam kesedihan, anakku bisa kehilangan ibunya juga. Tidak. Aku harus kuat. Aku menggenggam tangan Arga dengan erat. Nak, Mama janji. Walaupun ayahmu sudah tak peduli, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan lewati semua ini bersama. Aku mencium keningnya yang panas. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati, melainkan juga karena tekad. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberiku kekuatan. Bukan untuk mempertahankan suami yang tak lagi peduli, melainkan untuk melindungi anakku, dan untuk melanjutkan hidup. Aku tahu, aku baru saja menemukan kebenaran yang pahit. Tapi aku juga tahu, ini adalah awal dari kebangkitanku. Bima dan pelakornya boleh tertawa sekarang, boleh menghina dan meremehkanku. Tapi suatu hari nanti, mereka akan menyesal. Aku akan pastikan itu. Malam demi malam kulewati di rumah sakit dengan perasaan hancur. Tubuhku ada di kursi tunggu, tapi jiwaku seolah pecah berkeping-keping. Rasanya sulit bernapas setiap kali kuingat bagaimana suamiku, Bima,
dengan mudahnya menolak datang untuk anaknya yang kritis. Arga masih terbaring lemah. Selang oksigen menempel di hidungnya, suara mesin monitor jantung terdengar monoton. Tit, 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 menandakan kehidupannya masih ada. Setiap kali aku menatap wajah pucatnya, hatiku seperti diremas. Aku berdoa tanpa henti, "Ya Allah, tolong selamatkan anakku. Ambil semua kebahagiaanku, asal jangan nyawa anakku." Namun, rasa sakit yang lain tak bisa kuhindari. Kata-kata pedas dari perempuan itu, pesan singkat penuh hinaan, juga suara tawa manja yang kudengar dari telepon saat Bima bersamanya, semua berputar-putar di kepalaku. Air mataku kerap mengalir tanpa bisa kucegah. Aku merasa dikhianati, ditinggalkan, dihancurkan. Orang yang kucintai, yang seharusnya berdiri di sisiku di saat tersulit, justru memilih berjalan bersama orang lain. Pukul 2 dini hari, aku masih terjaga. Arga sempat kejang ringan, membuat dokter dan perawat buru-buru masuk ke ruangannya. Jantungku serasa berhenti, aku nyaris pingsan melihat tubuh mungil itu bergetar. Aku hanya bisa berdoa, berulang kali menyebut nama Allah dengan suara bergetar. Setelah kondisinya stabil, dokter keluar dan menepuk pundakku. "Bu, mohon tetap kuat. Anak ibu butuh energi positif dari ibunya. Jangan terlalu stres, ya." Aku hanya mengangguk. Bagaimana bisa tidak stres? Suami mengkhianati, anak kritis, uang hampir habis untuk biaya rumah sakit. Rasanya aku ingin menyerah, tapi tatapan Arga yang sayu membuatku tetap bertahan. Ketika aku duduk kembali, aku membuka ponsel. Entah kenapa, aku kembali melihat foto profil WhatsApp perempuan itu, foto mereka berdua di pantai, tertawa lepas, seakan dunia milik mereka. Dadaku sesak. Air mataku mengalir deras. Malam itu aku sadar, aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan harapan. Namun, di tengah keputusasaan, ada suara kecil dalam hatiku yang berbisik. Kalau kamu lemah, siapa yang akan melindungi Arga? Kalau kamu menyerah, siapa yang akan menemaninya? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Tangisku panjang, tapi di akhir tangis itu aku merasakan sesuatu, sebuah kekuatan baru yang muncul dari luka terdalam. Keesokan harinya, seorang tetangga dekat datang menjenguk. Namanya Bu Rini, seorang janda parubaya yang tinggal tak jauh dari rumahku. Ia menatapku dengan iba ketika melihat wajahku sembab dan tubuhku lemah. "Astagfirullah, Lila, kamu harus jaga kesehatan. Anakmu butuh kamu. Jangan biarkan dirimu jatuh," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mengangguk, menahan tangis. Bu Rini menatapku lama, lalu bertanya dengan hati-hati. "Suamimu belum datang juga?" Aku terdiam sejenak, lalu menunduk. Air mataku kembali jatuh. Dia memilih perempuan lain, Bu. Sementara anaknya hampir mati, dia malah liburan." Mata Bu Rini melebar, rahangnya mengeras. "Ya Allah, Lila, sabar ya, Nak. Ada lelaki yang memang tak pantas disebut suami, apalagi ayah. Jangan biarkan dia menghancurkanmu lebih jauh. Kamu masih punya Arga. Fokuslah padanya." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk ke dalam hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahamiku. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, penuh rasa sakit. Arga perlahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meski kondisinya masih lemah. Dokter bilang, ia harus rawat inap cukup lama dan butuh biaya besar. Aku mengangguk, meski di dalam hati aku bingung dari mana harus mencari uang. Aku coba menghubungi Bima lagi, tapi tak pernah dijawab. Pesan-pesanku hanya centang biru, tanpa balasan. Sementara itu, nomor perempuan itu masih aktif, beberapa kali mengirim pesan sindiran. "Sia-sia kamu tunggu dia. Dia sudah pilih aku. Jangan harap dapat uang banyak. Dia sudah kasih aku semua yang aku mau." Awalnya aku marah, sakit hati, bahkan ingin membalas dengan kata-kata kasar. Tapi kemudian aku sadar, membalas mereka hanya akan membuatku semakin terpuruk. Aku harus berhenti berharap pada orang yang sudah jelas-jelas meninggalkan. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Arga, menggenggam tangannya. Aku berbicara pelan, seolah ia bisa mendengar meski matanya masih terpejam. "Nak,
Mulai sekarang kita hanya punya satu sama lain. Mama janji, Mama akan kerja keras buatmu. Kita nggak butuh ayahmu lagi. Kita akan bertahan, Nak. Kamu harus sembuh, ya. Jangan tinggalkan Mama. Entah kenapa, saat itu Arga menggerakkan jarinya pelan, seolah menjawab janjiku. Hatiku bergetar. Itulah tanda kecil yang membuatku yakin bahwa aku harus kuat. Sejak malam itu, aku benar-benar berubah. Aku tidak lagi membuang waktu menangisi pengkhianatan Bima. Air mataku masih ada, tapi bukan lagi untuknya. Setiap tetes air mataku kini adalah doa untuk kekuatan, doa untuk kesembuhan Arga, doa untuk masa depan kami. Aku mulai mencari cara untuk bertahan. Dari ranjang rumah sakit, aku membuka kembali ponselku, mencoba mencari lowongan pekerjaan. Aku tahu, begitu Arga sembuh, aku harus punya penghasilan tetap. Aku tak bisa lagi hanya bergantung pada suami yang sudah jelas mengkhianati. Beberapa teman lama kulalui di media sosial. Ada yang kini bekerja di kantor, ada yang membuka usaha. Aku memberanikan diri menghubungi mereka, bertanya apakah ada pekerjaan untukku. Salah seorang teman menjawab, coba lamar ke kantorku, Lee. Lagi ada lowongan administrasi. Kalau kamu butuh, aku bisa bantu kasih rekomendasi. Hatiku sedikit lega. Ada cahaya kecil di tengah kegelapan. Setelah hampir 2 minggu di rumah sakit, kondisi Arga mulai stabil. Dokter memperbolehkan kami pulang, meski harus tetap kontrol rutin. Aku membawa Arga kembali ke rumah dengan hati lega. Namun, begitu masuk rumah sederhana kami, rasa sepi menyambut. Tak ada suami yang menyambut, tak ada suara tawa keluarga. Hanya aku dan Arga. Aku menatap sekeliling rumah yang seadanya. Lemari kayu tua, sofa yang sudah robek di beberapa bagian, dinding cat yang mengelupas. Semua mengingatkanku pada kenyataan, aku sendirian. Aku duduk di kursi, memeluk Arga yang kini tertidur di pangkuanku. Nak, kita mungkin gak punya apa-apa sekarang. Tapi Mama janji, suatu hari nanti kamu akan hidup lebih baik. Kamu akan punya segalanya. Dan Mama akan jadi orang yang membuat ayahmu menyesal karena telah meninggalkan kita. Dalam hatiku, aku mulai merangkai tekad. Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan berjuang, meski harus jatuh bangun. Aku akan membesarkan Arga dengan tanganku sendiri. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi menangis karena Bima. Air mataku terlalu berharga untuk orang yang tak peduli. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku. Wajahku pucat, mataku sembab, tubuhku kurus karena terlalu banyak menangis dan kurang makan. Tapi aku menatap diriku sendiri dengan tatapan baru. Lila, kamu harus kuat. Kamu bukan lagi istri yang bisa bergantung pada suami. Kamu adalah ibu yang harus berdiri sendiri. Kamu tidak boleh kalah. Demi Arga, kamu harus bangkit. Aku mengucapkannya berulang kali, hingga akhirnya aku percaya. Luka di hatiku masih dalam, tapi dari luka itu lahirlah tekad. Dan tekad itulah yang kelak akan membawaku pada jalan baru, jalan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang meski rumah sepi. Bukan karena aku sudah lupa pada pengkhianatan Bima, tapi karena aku sudah berhenti menggantungkan hidup pada orang yang tak peduli. Aku tahu perjalanan masih panjang. Aku tahu tantangan besar menantiku di depan. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak sendirian. Aku punya Arga, dan demi dia, aku akan bangkit. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis rumahku. Udara terasa segar, tapi hatiku masih penuh beban. Arga duduk di kursi rotan kecil sambil memegang mainan sederhana. Wajahnya mulai cerah meski tubuhnya masih kurus setelah sakit panjang. Aku menuangkan segelas susu hangat, lalu menyodorkannya pada Arga. Minum ini dulu, Nak. Biar cepat sehat lagi, kataku lembut. Arga tersenyum tipis. Senyum itu bagaikan energi bagiku. Namun, di balik senyum itu, aku sadar, aku harus segera bangkit. Tabungan sudah menipis. Biaya rumah sakit kemarin membuat semua sisa uang habis. Aku tak bisa lagi menunggu belas kasihan. Aku harus mencari pekerjaan.
Setelah memastikan Arga bisa dititipkan sebentar pada Bu Rini, aku keluar rumah membawa map berisi dokumen lamaran. Dengan langkah gugup tapi penuh tekad, aku mulai mendatangi beberapa kantor yang sempat kutemukan infonya dari teman. Kantor pertama kutuju adalah sebuah perusahaan ekspedisi. Aku berdiri di depan resepsionis sambil menahan degup jantung. Saya mau melamar pekerjaan, Bu. Bagian administrasi. Resepsionis itu menatapku sebentar, lalu berkata singkat, "Maaf, sudah ada yang diterima." Hatiku langsung jatuh. Tapi aku tidak menyerah. Kantor kedua, sebuah toko bahan bangunan. Pemiliknya membaca cepat berkas lamaranku, lalu menggeleng. "Kami butuh orang yang bisa langsung kerja, Bu. Kalau ibu baru mau belajar, agak susah." Aku tersenyum pahit, lalu pamit dengan sopan. Kantor ketiga, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang distribusi makanan. Lagi-lagi aku ditolak dengan alasan pengalaman kerjaku kurang. Hari itu aku pulang dengan langkah lemas. Matahari sudah mulai condong ke barat, kakiku terasa berat, tubuhku letih. Di tanganku, map lamaran itu masih utuh, tanpa hasil. Namun begitu aku sampai rumah, Arga berlari kecil menyambutku. "Mama," serunya dengan tawa kecil. Aku langsung menggendongnya, mencium keningnya. Semua lelah seakan terhapus. "Mama janji nggak akan nyerah, Nak. Mama pasti dapat kerjaan." Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari seorang teman kuliah dulu, Dina. Kami sempat dekat, tapi lama tak berhubungan sejak aku menikah. "Li, aku dengar kamu lagi cari kerja. Kebetulan di kantor tempat aku kerja lagi ada lowongan administrasi. Aku bisa rekomendasikan kamu." Mataku berbinar membaca pesan itu. Aku segera membalas. "Mau banget, Din. Terima kasih banyak ya. Aku butuh banget kerjaan ini." Dina lalu memberiku alamat kantor dan jadwal wawancara. Hari wawancara tiba, aku mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam yang masih rapi. Aku mencoba tampil percaya diri meski dalam hati bergetar. Di ruang wawancara, seorang manajer bertanya, "Kenapa Anda ingin bekerja di sini?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab jujur. "Saya seorang ibu tunggal. Saya harus membiayai anak saya yang baru sembuh dari sakit parah. Saya butuh pekerjaan ini, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membuktikan bahwa saya bisa mandiri." Manajer itu menatapku lama. Aku sempat gugup, tapi akhirnya ia tersenyum. "Kejujuran Anda saya hargai. Besok mulai kerja, ya?" Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini air mata bahagia. Hari pertama bekerja, aku datang lebih pagi. Dina menyambutku hangat, memperkenalkanku pada rekan-rekan lain. Suasananya cukup bersahabat, meski aku merasa canggung karena sudah lama tak bekerja kantoran. Pekerjaan administrasi tidak sulit, tapi butuh ketelitian. Menginput data, membuat laporan, mengarsipkan dokumen, semuanya kulakukan dengan hati-hati. Meski kadang salah dan ditegur, aku tak patah semangat. Aku belajar cepat, karena aku tahu masa depanku bergantung pada pekerjaan ini. Setiap pulang kantor, aku langsung menjemput Arga. Melihatnya menunggu dengan senyum lebar membuat semua lelah hilang. "Mama kerja buat Arga, ya?" kataku sambil memeluknya erat. Meski sudah bekerja, hidupku belum sepenuhnya mudah. Gaji sebagai staf administrasi tidak besar. Setelah membayar sewa rumah, listrik, air, dan biaya sekolah Arga, hampir tak ada sisa. Aku harus pintar-pintar mengatur uang, bahkan kadang hanya makan nasi dengan sayur bening agar bisa menyisihkan untuk susu Arga. Ada malam-malam aku menangis sendiri di dapur karena merasa lelah. Tapi setiap kali menatap wajah Arga yang tidur pulas, aku kembali kuat. Aku juga harus menghadapi cibiran tetangga. Kasihannya, ditinggal suami. Pantas dia kerja sekarang. Suaminya katanya kaya, kok istrinya susah begini? Aku pura-pura tak mendengar, meski hatiku pedih. Aku tahu mereka hanya melihat dari luar, tak tahu betapa keras perjuanganku. Di kantor, perlahan-lahan aku mulai menunjukkan kemampuan. Pekerjaanku rapi, aku jarang terlambat, bahkan sering membantu rekan yang kesulitan. Atasanku mulai memperhatikan, beberapa kali memberi pujian. "Bagus, Lila.
Saya suka orang yang bekerja dengan hati-hati seperti kamu, katanya suatu hari. Pujian kecil itu menjadi semangat besar bagiku. Aku merasa dihargai, merasa berarti. Setiap kali aku pulang, aku ceritakan pada Arga. Nah, Mama dapat pujian dari bos, loh. Arga bertepuk tangan kecil, Mama hebat. Dua kata itu membuatku ingin menangis haru. Suatu sore, ketika aku baru pulang kerja, aku melihat sebuah motor berhenti di depan rumah. Aku tertegun. Itu motor yang kukenal, motor Bima. Dia turun dengan wajah lelah, tapi tetap angkuh. Li, aku mau lihat Arga, katanya tanpa salam. Dadaku langsung panas. Setelah berbulan-bulan menghilang, setelah memilih pelakor daripada anaknya, kini dia datang seolah-olah tak terjadi apa-apa? Kenapa baru ingat punya anak sekarang? Tanyaku ketus. Bima menghela napas. Aku sibuk. Tapi aku tetap ayahnya. Aku punya hak. Aku ingin menampar wajahnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Kalau kamu benar ayahnya, kamu sudah di sini waktu dia kritis. Sekarang dia sudah sehat, kamu baru datang? Apa kamu pikir Arga butuhmu? Bima terdiam. Matanya berkedip-kedip, seakan mencari alasan. Aku tahu, dia hanya datang karena ada masalah dengan pelakornya. Mungkin pelakor itu mulai bosan, atau keuangannya mulai menipis. Aku menggendong Arga, yang kebetulan baru bangun. Arga, lihat siapa ini, kataku. Arga menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. Aku terkejut, ternyata ia masih mengingat rasa sakit ditinggalkan ayahnya. Aku menatap Bima dengan dingin. Pergilah. Kami baik-baik saja tanpamu. Bima tampak ingin bicara, tapi aku menutup pintu sebelum ia sempat melanjutkan. Setelah kejadian itu, aku semakin yakin bahwa aku tidak butuh Bima lagi. Kehidupan baruku memang berat, tapi lebih baik daripada bersama lelaki yang tak punya hati. Aku bekerja semakin giat. Setiap bulan, meski hanya bisa menabung sedikit, aku selalu sisihkan untuk masa depan Arga. Suatu malam, aku menulis sebuah janji di buku kecilku. Aku, Lila, berjanji akan membesarkan Arga dengan segenap jiwa raga. Aku tidak akan menyerah, tidak akan berhenti, sampai anakku bahagia. Dan aku akan pastikan, suatu hari nanti, orang yang meninggalkan kami akan menyesal. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Luka masih ada, tapi tekadku jauh lebih besar. Perjalanan masih panjang. Hidupku belum berubah drastis, tapi aku sudah melangkah ke jalan yang benar. Dari seorang istri yang dikhianati, aku kini berdiri sebagai seorang ibu pekerja keras. Aku tahu, suatu hari nanti kebahagiaan akan datang padaku dan Arga. Dan ketika saat itu tiba, Bima dan pelakornya akan melihat bahwa aku yang dulu mereka remehkan, mampu berdiri lebih tinggi daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari di kantor semakin sibuk. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas, datang pagi, mengarsipkan dokumen, mencatat laporan keuangan sederhana, lalu membantu rekan kerja yang kewalahan. Pekerjaan ini memang melelahkan, tapi aku menikmatinya. Setiap kali aku merasa letih, aku hanya perlu membayangkan wajah Arga. Senyum kecilnya selalu menjadi energi terbesar. Namun, aku tidak menyangka bahwa pekerjaanku yang tekun itu justru mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah hidupku, bosku sendiri. Suatu siang, aku sedang sibuk menumpuk dokumen di meja. Tanganku bergerak cepat, mataku fokus. Tiba-tiba, suara dalam bariton yang tegas terdengar. Lila, ya? Aku mendongak kaget. Di hadapanku berdiri seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan setelan jas sederhana tapi elegan. Wajahnya tegas namun tidak angkuh, matanya tajam namun teduh. Dia adalah Pak Adrian, pemilik perusahaan sekaligus bos besar yang jarang muncul di kantor cabang ini. Ya, Pak, jawabku gugup. Ia menatap berkas yang sedang kupegang. Kamu yang mengurus arsip laporan bulan ini. Aku menelan ludah. Iya, Pak. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Pak Adrian membuka salah satu map, membolak-balik lembarannya, lalu mengangguk. Rapi. Sistematis. Saya suka orang yang detail. Aku hanya bisa tersenyum kikuk. Jantungku berdegup kencang,
Bukan karena kagum berlebihan, tapi karena aku tidak terbiasa mendapat perhatian dari atasan sebesar itu. Sebelum pergi, ia berkata singkat, "Teruskan kerja bagusmu." Ucapan sederhana itu membuat hatiku hangat. Beberapa hari kemudian, aku mendapat giliran lembur. Kantor sedang menyiapkan laporan besar, dan aku harus menyelesaikan rekap data hingga malam. Saat itu kantor hampir kosong, hanya beberapa orang yang masih sibuk. Tiba-tiba, listrik di sebagian ruangan padam sebentar. Aku terkejut, refleks menjatuhkan tumpukan kertas yang sedang kupegang. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Aku buru-buru merunduk, memungut satu persatu dengan panik. Saat itu, sebuah tangan besar ikut membantu merapikan. "Tenang, jangan panik." Aku mendongak. Ternyata Pak Adrian. Wajahku memanas. "Aduh, maaf, Pak. Saya ceroboh sekali." Ia tersenyum kecil. "Bukan salahmu. Listrik yang bermasalah. Sudah lama kerja lembur?" Aku mengangguk. "Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa. Ini tanggung jawab saya." Pak Adrian menatapku sejenak. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar tatapan atasan pada bawahan, tapi semacam rasa kagum yang terselubung. "Kamu pekerja keras. Jarang saya temui orang sepertimu. Tapi jangan sampai lupa jaga kesehatan." Aku menunduk, menahan degup jantung. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa tulus. Sejak malam itu, aku mulai sering mendapat perhatian kecil darinya. Tidak berlebihan, tidak juga mengundang gosip. Tapi aku bisa merasakannya. Jika aku pulang agak larut, ia sesekali menawarkan supir kantor untuk mengantarku. Jika aku terlihat lelah, ia menanyakan kabar dengan nada peduli. Awalnya aku bingung. Aku seorang janda yang ditinggalkan suami dengan anak kecil yang sakit-sakitan. Siapa yang akan peduli padaku? Tapi ternyata ada seseorang yang memperhatikanku, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ketulusanku bekerja. Namun aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin terlalu berharap. Luka dari Bima masih ada, dan aku takut membuka hati lagi. Suatu hari, aku tidak bisa menitipkan Arga pada Burini karena beliau sedang pergi keluar kota. Aku terpaksa membawanya ke kantor. "Arga, jangan rewel ya. Mama kerja sebentar saja. Kamu duduk manis di sini." Anak itu mengangguk patuh, meski matanya berbinar penuh rasa ingin tahu melihat ruangan kantor yang besar. Siang itu, tanpa kuduga, Pak Adrian datang ke ruanganku. Ia tertegun melihat Arga. "Ini, anakmu?" Aku mengangguk, sedikit malu. "Iya, Pak. Maaf, biasanya ada yang jaga, tapi hari ini saya terpaksa bawa." Pak Adrian mendekati Arga, lalu berjongkok hingga sejajar dengan wajahnya. "Halo, namamu siapa?" "Arga," jawab anakku polos. Pak Adrian tersenyum, lalu mengacak rambutnya lembut. "Nama yang bagus. Kamu harus jadi anak kuat ya, supaya bisa jaga mama." Aku tercekat. Kata-kata itu begitu hangat, membuat mataku basah. Selama ini, hanya aku yang berjuang seorang diri. Mendengar ada orang lain yang menganggap Arga berharga membuat hatiku bergetar. Sejak hari itu, Arga beberapa kali ikut ke kantor jika aku kesulitan mencari penitipan. Anehnya, ia cepat akrab dengan Pak Adrian. Mereka bahkan sering bercanda kecil, seperti ayah dan anak. Hari-hari berlalu, dan aku mulai sadar ada sesuatu yang berbeda di hatiku. Setiap kali Pak Adrian datang, aku merasa tenang. Setiap kali ia berbicara, aku merasa dihargai. Namun bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang menghantuiku. Aku takut mengulang kesalahan. Aku takut membuka hati, lalu dikhianati lagi. Suatu malam, saat aku menidurkan Arga, ia bertanya polos. "Mama, Pak Adrian baik banget ya? Boleh nggak Arga anggap dia kayak ayah?" Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh. Pertanyaan sederhana itu menusuk hatiku. Arga merindukan sosok ayah, dan aku tahu, ia menemukan bayangan itu pada Pak Adrian. Aku mengusap rambutnya, lalu menjawab pelan. "Kalau Pak Adrian baik sama kita, itu karena dia orang baik. Tapi ayahmu tetap Bima, nak?" Arga mengangguk, meski aku tahu hatinya masih kosong. Beberapa minggu kemudian,
Pak Adrian memanggilku ke ruangannya setelah jam kerja. Lila, saya ingin bicara sesuatu. Jangan tegang, ini bukan tentang pekerjaan, katanya dengan senyum menenangkan. Aku menelan ludah. Ya, Pak. Ia menatapku serius, tapi dengan nada lembut. Saya melihat kamu bekerja keras, dan saya kagum. Tapi lebih dari itu, saya melihat perjuanganmu sebagai seorang ibu. Saya tahu itu tidak mudah. Karena itu, saya ingin mengenalmu lebih dekat. Bolehkah saya mengajakmu dan Arga makan malam bersama? Aku terkejut. Wajahku memanas. Pak, saya? Ia mengangkat tangannya, menghentikan kata-kataku. Tidak usah buru-buru jawab. Anggap saja ini undangan teman. Kalau kamu merasa nyaman, datanglah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, hati berdebar kencang. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menerima undangan itu. Aku membawa Arga, dan kami makan di sebuah restoran sederhana. Suasananya hangat, penuh tawa. Arga begitu bahagia, ia bercerita panjang lebar, bahkan tertawa riang. Aku nyaris lupa sudah berapa lama tidak melihat anakku tertawa sebebas itu. Pak Adrian mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela dengan candaan. Aku pun ikut larut. Rasanya seperti keluarga yang utuh, meski aku tahu kenyataannya berbeda. Saat pulang, ia berkata pelan, Lila, kamu tidak sendirian. Kalau suatu hari kamu siap, saya ingin jadi bagian dari hidupmu. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Hatiku bergetar. Aku tahu, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, ketika aku memeluk Arga yang tertidur dengan senyum bahagia, aku sadar sesuatu. Mungkin Allah memang menutup satu pintu dengan cara yang menyakitkan, Bima dan pengkhianatannya. Tapi di sisi lain, Allah mulai membuka pintu lain yang penuh harapan. Aku belum berani memastikan kemana jalan ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ada masa depan yang menanti. Hari-hari setelah makan malam itu terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang menyelimuti langkahku. Hubunganku dengan Pak Adrian tetap dalam koridor profesional di kantor, tapi di luar jam kerja, ia sesekali menghubungiku untuk menanyakan kabar Arga. Bagaimana kondisi Arga hari ini? Masih batuk? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuatku merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Namun, aku masih ragu. Luka yang ditinggalkan Bima masih membekas, seperti duri yang sulit dicabut. Aku takut jika perasaan ini hanya sementara, atau lebih buruk, aku kembali dipermainkan. Tapi setiap kali melihat senyum Arga saat bersama Pak Adrian, hatiku perlahan luluh. Anakku begitu bahagia, seolah menemukan sosok ayah yang selama ini hilang. Suatu sore, Pak Adrian mengajakku berbicara di ruangannya. Lila, saya sudah lama berpikir. Hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan orang yang berharga berjalan sendiri. Aku menatapnya, bingung. Ia melanjutkan dengan suara mantap, saya ingin menikah denganmu. Bukan hanya karena saya mengagumimu sebagai wanita yang kuat, tapi juga karena saya mencintaimu. Dan saya mencintai Arga, sama seperti anak saya sendiri. Dunia seolah berhenti sejenak. Air mataku langsung menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak menyangka ada orang yang bisa menerima aku dengan segala kekuranganku. Pat, saya takut, suaraku bergetar. Ia meraih tanganku dengan lembut. Takut itu wajar. Tapi izinkan saya yang menenangkan ketakutanmu. Saya janji, tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian lagi. Aku terisak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dilindungi. Pernikahan kami diadakan dengan sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan rekan kerja terdekat. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan berlebihan. Tapi suasananya hangat dan penuh doa. Arga yang mengenakan setelan kecil tampak bahagia luar biasa. Ia berlari-lari kecil sambil berkata kepada semua orang, "Aku punya ayah baru. Aku punya ayah baru." Aku tersenyum di tengah tangisku. Melihat anakku sebahagia itu sudah lebih dari cukup. Ketika ijab kabul diucapkan, hatiku bergetar hebat. Aku sah menjadi istri Pak Adrian. Sejak detik itu, hidupku berubah. Aku bukan lagi seorang wanita yang disia-siakan, tapi seorang istri yang dihargai dan seorang ibu yang didukung penuh. Setelah menikah,
aku pindah ke rumah besar milik Pak Adrian. Rumah itu luas, megah, tapi tidak membuatku merasa terasing. Justru hangat, karena setiap sudutnya dipenuhi kasih sayang. Awalnya, aku canggung. Aku terbiasa hidup sederhana, bahkan sering kekurangan bersama Arga. Kini, aku harus beradaptasi dengan kehidupan yang serba berkecukupan. Aku takut tidak bisa menyesuaikan diri, kataku suatu malam. Pak Adrian tersenyum sambil menggenggam tanganku. Kamu tidak perlu berubah. Tetaplah jadi Lila yang sederhana. Itu yang membuatku jatuh cinta. Kata-katanya membuatku tenang. Arga pun semakin sehat. Dengan perawatan yang lebih baik, dokter mengatakan kondisinya berangsur membaik. Senyumnya semakin sering menghiasi rumah kami. Namun, takdir selalu punya cara mempertemukan kita dengan masa lalu. Suatu siang, aku menemani Pak Adrian menghadiri acara pertemuan bisnis di sebuah hotel mewah. Saat kami berjalan bergandengan, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang tak asing. Bima. Ia berdiri bersama seorang wanita berpakaian mencolok, Maya, pelakor itu. Mereka tampak terkejut melihatku. Bima tercekat, matanya membelalak. Lila? Aku menatapnya tanpa senyum. Tidak ada lagi rasa rindu, hanya luka lama yang kini sudah kering. Maya justru menyeringai sinis. Wah, ternyata kamu sekarang naik kelas ya. Jadi istri bos besar. Aku tersenyum tipis. Bukan soal kelas, Maya. Tapi soal harga diri. Sesuatu yang kalian berdua sudah lama buang. Wajah mereka memerah, jelas merasa terhina. Pak Adrian merangkul pundakku dengan penuh wibawa. Mari, sayang. Kita tidak perlu membuang waktu untuk orang yang tidak penting. Aku melangkah pergi bersamanya, meninggalkan Bima dan Maya yang terpaku di tempat. Dalam hati, aku merasa puas. Mereka akhirnya melihatku berdiri tegak, bukan lagi wanita yang mereka remehkan. Hari-hari berikutnya, kabar tentangku yang kini menjadi istri Pak Adrian cepat menyebar. Lingkungan tempat tinggalku dulu heboh, dan tak sedikit yang diam-diam kagum. Bima, yang dulu meninggalkanku tanpa peduli, kini justru mencoba mendekati Arga. Arga, nak, ini ayah, katanya suatu kali saat tanpa izin datang ke sekolah. Arga menatapnya datar. Aku sudah punya ayah. Ayahku sekarang Pak Adrian. Jawaban polos itu membuat Bima terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku yang mendengar dari kejauhan hanya bisa tersenyum getir. Balas dendamku bukan dengan membalas sakit hati, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa dirinya. Maya pun tak kalah sengsara. Dulu ia pamer uang dan kemewahan yang diberi Bima. Tapi kini, Bima bangkrut setelah bisnisnya hancur karena salah kelola. Mereka hidup dalam keterbatasan, saling menyalahkan satu sama lain. Sementara aku hidup bahagia bersama keluarga kecilku yang baru. Dengan kasih sayang yang penuh dari Pak Adrian, Arga tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Tidak ada lagi tangisan panjang di malam hari. Tidak ada lagi wajah pucat penuh sakit. Ma, ayah, nanti kalau aku besar, aku mau jadi seperti ayah. Sukses, tapi sayang sama keluarga, katanya suatu malam sebelum tidur. Aku menatapnya haru, lalu menoleh ke Pak Adrian yang tersenyum bangga. Dalam hati, aku berbisik syukur. Inilah balasan dari segala air mata yang pernah kutumpahkan. Tuhan memang tidak pernah tidur. Hidupku memang penuh luka di masa lalu. Suami yang kucinta mengkhianati, pelakor yang merendahkan, penderitaan anak yang sakit tanpa perhatian ayah kandungnya. Tapi semua itu kini menjadi cerita usang. Aku kini adalah Lila Adrian, istri dari seorang pria yang benar-benar mencintaiku dengan tulus, dan ibu dari seorang anak yang tumbuh dengan penuh cinta. Dan yang terpenting, aku sudah belajar. Kebahagiaan sejati bukanlah menunggu orang lain berubah, melainkan berani bangkit, lalu menemukan jalan baru yang lebih indah. Kehidupan Bima dan Maya tidak seindah dulu lagi. Sejak perusahaan kecil milik Bima bangkrut akibat salah kelola, hidup mereka berubah drastis. Mobil mewah yang dulu sering mereka gunakan untuk pamer kini sudah ditarik leasing. Rumah yang sempat mereka beli dengan cicilan juga dilelang ban. Maya, yang dulunya begitu angkuh, kini harus rela tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Wajah cantiknya tampak lusuh tanpa perawatan mahal. Bima, kamu ini laki-laki apa pecundang?
Katanya bisa bahagiain aku, sekarang kita hidup miskin begini, bentak Maya suatu malam. Bima hanya terdiam, wajahnya kusut. Aku juga nggak mau semua ini terjadi. Kalau saja aku nggak meninggalkan Lila dulu. Jangan bawa-bawa nama perempuan itu lagi, teriak Maya. Aku muak. Pertengkaran mereka semakin sering. Cinta yang dulu begitu menggebu hanya tersisa kebencian dan saling menyalahkan. Karma mulai menampakkan wujudnya. Sementara itu, kehidupanku justru semakin membaik. Bersama Pak Adrian, aku bukan hanya menjadi istri yang dicintai, tapi juga seorang wanita yang dihargai di lingkunganku. Aku sering diundang dalam acara sosial dan bisnis. Banyak yang menghormatiku, bukan hanya karena aku istri Pak Adrian, tapi juga karena aku dikenal ramah dan rendah hati. Arga pun semakin sehat dan pintar. Ia mendapat banyak prestasi di sekolah, membuatku semakin bangga. Setiap kali aku melihat anakku tertawa lepas, hatiku semakin yakin bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Suatu hari, aku dan Pak Adrian menghadiri acara amal besar di sebuah hotel berbintang. Para pengusaha, pejabat, dan tokoh masyarakat hadir. Aku mengenakan gaun sederhana tapi elegan, dengan riasan tipis yang membuatku percaya diri. Saat memasuki ruangan, aku merasakan banyak mata memandang. Beberapa orang menyapaku dengan ramah, memuji keberanianku yang dulu bangkit dari kesulitan. Namun, di sudut ruangan, aku melihat dua wajah yang tidak asing. Bima dan Maya. Mereka hadir bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai tamu undangan biasa yang berharap mendapat relasi untuk bangkit kembali. Penampilan mereka jauh berbeda dari dulu. Bima tampak lebih tua, lelah, dengan jas murahan yang terlihat kebesaran. Maya, meski berusaha tampil glamor, jelas-jelas tidak mampu lagi membeli gaun bermerek. Ketika mata kami bertemu, aku bisa melihat keterkejutan mereka. Maya melotot tak percaya, sementara Bima menunduk, wajahnya memerah. Maya mencoba bersikap angkuh. Ia berjalan mendekat dengan senyum sinis. Wah, Lila, aku hampir nggak percaya. Ternyata kamu sekarang jadi istri orang kaya, ya? Naik kelas banget. Aku menatapnya tenang. Ini bukan soal naik kelas, Maya. Ini soal hidup dengan harga diri. Sesuatu yang jelas tidak kalian mengerti. Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lila, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu bodoh meninggalkanmu dulu. Aku tersenyum tipis. Maafku sudah lama kuberikan, Bima. Tapi bukan untukmu. Maaf itu untuk diriku sendiri, agar aku bisa bebas dari rasa sakit. Pak Adrian yang sedari tadi di sampingku merangkul pundakku dengan penuh wibawa. Istri saya tidak perlu mengulang masa lalunya. Dia sekarang adalah nyonya besar yang saya cintai. Kalau kalian datang untuk mengungkit luka lama, lebih baik pergi. Wajah Bima memucat. Maya mencoba membalas, tapi suaranya tercekat. Semua orang di sekitar memperhatikan, membuat mereka malu luar biasa. Sejak pertemuan itu, kabar tentang keadaan Bima dan Maya semakin tersebar. Banyak orang tahu bagaimana mereka dulunya merendahkan Lila, tapi kini hidup sengsara. Aku tidak pernah berusaha menghancurkan mereka. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan dendam. Mereka hancur oleh pilihan mereka sendiri. Arga pernah bertanya kepadaku, Mama, kenapa ayah Bima dulu ninggalin kita? Aku tersenyum sambil membelai kepalanya. Karena dia nggak tahu cara menghargai yang berharga, Nak. Tapi justru karena itu, kita jadi ketemu ayah yang baru, yang jauh lebih baik. Arga mengangguk polos. Aku bersyukur Mama kuat. Kalau enggak, aku nggak akan punya keluarga yang bahagia sekarang. Air mataku menetes. Itulah kemenangan terbesarku. Beberapa bulan kemudian, aku tanpa sengaja bertemu lagi dengan Bima. Ia duduk di pinggir jalan, wajahnya kusut, pakaian lusuh. Lila, panggilnya lirih saat melihatku turun dari mobil. Aku mendekat, menatapnya lama. Bima kini hanya bayangan dari pria yang dulu pernah kucintai. Aku nggak minta apa-apa, katanya terbata. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Aku salah. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Bima, dulu kamu memilih meninggalkan aku dan anakmu demi wanita lain. Sekarang kamu merasakan akibatnya.
hidup ini selalu memberi balasan. Itu bukan kutukan dariku, tapi buah dari pilihanmu sendiri. Ia terisak. Aku cuma ingin lihat Arga. Aku menatapnya tajam. Arga sudah punya ayah. Ayah yang benar-benar mencintai dan menjaganya. Kamu sudah kehilangan hak itu sejak lama. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik masuk ke mobil. Kutinggalkan dia dengan segala penyesalannya. Itu adalah pertemuan terakhir kami. Kini, aku hidup tenang bersama keluarga kecilku. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Luka itu sudah sembuh, berganti dengan kebahagiaan baru. Kadang, aku masih mendengar kabar tentang Bima dan Maya. Mereka semakin terpuruk, bahkan sering bertengkar di depan umum. Maya kabarnya meninggalkan Bima karena tidak tahan hidup miskin. Dan Bima, hidup sendirian, menanggung beban penyesalan yang tidak ada habisnya. Sedangkan aku berdiri tegak, bahagia bersama suami yang tulus mencintai dan anak yang tumbuh sehat. Balas dendamku bukan dengan menghancurkan mereka secara langsung. Balas dendamku adalah hidup dengan bahagia, menunjukkan bahwa aku bisa bangkit, lebih kuat, lebih berharga. Itu adalah balas dendam terindah. Hidup memang seringkali membawa kita pada luka yang dalam. Tapi dari luka itulah kita belajar untuk berdiri. Aku pernah ditinggalkan, dihina, diremehkan. Namun semua itu kini menjadi sejarah. Aku adalah Lila Adrian. Seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita yang pernah hancur tapi memilih untuk bangkit. Dan untuk Bima serta Maya, biarlah penyesalan menjadi teman abadi mereka. Sebab aku sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Hidup seringkali mengajarkan kita dengan cara yang paling menyakitkan. Aku pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindungi, bagaimana dicampakkan demi orang lain, bagaimana air mata terasa tak ada habisnya setiap malam. Saat itu, aku merasa dunia begitu kejam, seolah-olah aku dan anakku tidak pantas mendapatkan kasih sayang. Namun waktu membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka adalah awal dari kekuatan. Aku tidak pernah menyesali bahwa aku pernah menikah dengan Bima. Ya, ia memang menghancurkan hatiku, tapi tanpa pengkhianatannya, aku tidak akan pernah menemukan jati diriku sendiri. Aku mungkin akan terus hidup dalam bayang-bayangnya, bergantung pada kasih sayang yang semu, tanpa pernah tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri. Pengkhianatan itu adalah cambuk. Ia memaksaku untuk bangkit. Ia memaksaku untuk menatap wajah anakku dan berkata dalam hati, aku tidak boleh kalah. Aku harus kuat. Dan benar saja, saat aku berjuang sendiri, aku menemukan versi terbaik dari diriku. Aku tahu, di luar sana, Bima mungkin masih terpuruk dalam penyesalannya. Mungkin ia menyesali keputusan meninggalkanku, menyesali saat-saat ia memilih wanita lain dibandingkan darah dagingnya sendiri. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Itu adalah buah dari pilihannya sendiri. Aku tidak pernah lagi menyimpan dendam. Sebab dendam hanya akan membelenggu hati. Aku melepaskan semuanya, bukan untuknya, melainkan untuk diriku dan anakku. Aku ingin hidupku ringan, tanpa beban masa lalu. Dan cara terbaik untuk membalas pengkhianatan bukanlah dengan menghancurkan, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa dia. Bersama Adrian, aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Cinta bukan hanya tentang kata manis atau janji, tapi tentang tindakan nyata. Tentang seseorang yang hadir di sisimu ketika kau rapuh, tentang seseorang yang menganggap anakmu sebagai darah dagingnya sendiri. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan akan ditinggalkan. Adrian selalu menatapku dengan mata penuh ketulusan, seolah berkata, kamu aman bersamaku. Arga pun tumbuh dengan sehat dan penuh kasih sayang. Ia tidak lagi menanyakan tentang ayah biologisnya. Baginya, ayah adalah Adrian, sosok yang selalu hadir dalam setiap langkah kecilnya. Itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Jika ada hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah, jangan pernah bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk bahagia. Kebahagiaan sejati dimulai dari hati kita sendiri. Saat aku memutuskan untuk bangkit, saat aku memilih untuk tidak lagi menangisi Bima, saat itulah jalan menuju kebahagiaan terbuka. Terkadang, kita memang harus kehilangan orang yang salah agar bisa menemukan yang benar. Dan aku percaya,
Setiap orang yang disakiti akan mendapat gilirannya untuk bersinar, asalkan ia tidak menyerah. Banyak orang bertanya padaku, apakah aku puas melihat Bima dan Maya menderita? Jawabanku sederhana, aku tidak pernah mengharapkan penderitaan mereka. Aku hanya ingin bahagia. Namun, ketika aku melihat kenyataan bahwa mereka hancur oleh pilihan mereka sendiri, aku sadar, inilah balas dendam terindah. Aku tidak perlu menyentuh mereka, tidak perlu mengatur strategi untuk menghancurkan. Kehidupan sudah melakukannya untukku. Dan balasan terbaik adalah hidup dengan damai, bahagia, tanpa perlu menoleh ke belakang. Jika ada perempuan lain yang membaca kisahku, mungkin mereka akan bertanya, bagaimana caranya bangkit ketika dunia runtuh? Jawabanku, jangan takut untuk memulai dari nol. Jangan takut untuk menangis, tapi jangan biarkan tangis itu mengurungmu selamanya. Ingatlah selalu, di dalam dirimu ada kekuatan besar yang bahkan mungkin belum pernah kau sadari. Aku hanyalah seorang ibu biasa. Aku tidak kaya, aku tidak pintar luar biasa, aku bahkan tidak punya siapa-siapa ketika Bima meninggalkanku. Tapi aku punya tekad, anakku harus bahagia. Tekad itu yang membawaku melangkah, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya aku berdiri di titik ini. Jika aku bisa, kau pun bisa. Epilog ini bukanlah akhir dari kisahku. Ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih indah. Aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan air mata. Aku menatap ke depan, bersama suami yang kucintai dan anak yang kucintai lebih dari hidupku sendiri. Bima dan Maya? Biarlah mereka hidup dengan pilihan mereka. Aku tidak lagi peduli. Yang penting, aku sudah membuktikan bahwa luka bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan alasan agar kita semakin kuat. Dan jika suatu hari mereka kembali menatapku dengan penyesalan, aku hanya akan tersenyum. Sebab aku sudah jauh meninggalkan masa lalu itu. Aku adalah Lila, perempuan yang pernah hancur, tapi kini berdiri sebagai pemenang. Dan inilah balas dendamku, bahagia.